Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana pelaporan Boskemdikbud di tahun anggaran 2022 ya setelah menggunakan Arkas. Di mana pada tahun sebelumnya masing-masing daerah memiliki aplikasi tersendiri untuk pelaporan bosnya. Nah, kita langsung saja login ke Boskemdikbud. Oke, masuk. Setelah masuk di Boskemdikbud, hal yang harus dilakukan setiap tahapnya adalah kita melakukan konfirmasi dana bos. Ini setiap tahap. Ya, di sini saya sudah melakukan konfirmasi. Jika yang belum, nanti di SP2D ini dia berwarna biru. Ya, tinggal diklik saja. Nanti yang dibutuhkan adalah data rekening sekolah dan dicek juga apakah nominal salurnya sudah sesuai atau belum. Ya, nah itu setiap tahap. Ya, tahap 2 nanti juga sama konfirmasi, tahap 3 ketika dananya masuk konfirmasi. Seperti itu. Untuk laporan adanya di laporan sekolah di tahun 2022 ini agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Kita baca status laporan bosnya. Untuk bertahap, sumber masih belum terbaca, tanggal lapor juga belum, batas tanggalnya sudah ada dan ini sesuai dengan Juknis. Nah, sisa tahap sebelumnya jika yang ada sisa maka akan terbaca silpa di sini. Penerimaan sudah sesuai dengan Pagu atau SK penerimaan bosnya. Dan yang beda adalah di aksi sini. Ya, di mana pada tahun 2021 kita masih bisa menambahkan laporan bosnya ya bertahap. Ya, di sini tidak ada menu untuk penginputan pelaporan bos. Ya, ada kemungkinan untuk di tahun 2022 itu otomatis dari Arkas. Ya, kalau ininya belum terbuka atau masih sama ya perintahnya lakukan pelaporan di RKS, artinya pembukuan di Arkas itu sudah otomatis masuk ke sini. Ya, seperti itu. Kita lihat di Arkasnya. Ya, di masing-masing menu ini tidak ada menu untuk lapor ya. Di penganggaran, apalagi di penatausan juga sama. Ya, adanya menu sinkron. Artinya setiap pembukuan selesai maka lakukan sinkron. Ya, karena sinkron di sini adalah eh, kita mengirim data ke server. Ya, dan tarik data juga ketika ada perubahan kode rekening, kode kegiatan atau barang nanti akan masuk juga ya atau manajemen bos menambahkan barang baru akan masuk juga. Seperti contoh di video sebelumnya itu ada kertas kerja yang validasinya nggak normal karena memang sudah dihapus baik itu kegiatan, kode rekening atau barang ya. Caranya sudah ada di video sebelumnya. Nah, untuk input ya atau melihat penggunaan dana bosnya ya biasa kita kenal dengan bos K7 adanya di penggunaan bukan yang di kursor bawahnya, kita yang di penggunaan ini saja. Bos anggar reguler sudah sesuai, jenis periodenya ini kita rubah menjadi tahap. Lalu kita pilih periodenya. Nah, tahap 1 final, karena memang sudah selesai ya, tahap 2 draft. Ya, tahap 1 di Arkas itu skemanya 354. Ya, artinya tahap 1 Januari sampai Maret, tahap 2 April sampai Agustus, tahap 3 September sampai Desember. Nah, ini kita lihat draftnya checklist. Nah, ini untuk pengisian di Boskemdikbud ya. Ketika memang aksi untuk penambahannya dibuka. Ya, ketika tidak, maka lakukan sinkronisasi saja. Nah, di sini ya Januari Maret ya tahap 1
saya masih sisa 16.050.000. Ya, itu pun sengaja saya sisakan. Kita cek lagi. Ya, ini tahap 2 hanya April saja. Nah, di mana sisa 16.050 ini adalah untuk pembayaran honor. Ya, untuk pembayaran honor dan untuk pembiayaan langganan dan jasa seperti listrik dan internet. Ya, jika yang sudah menganggarkannya tahap 1 Januari sampai Maret habis, artinya April untuk pembayaran honor menunggu pencairan bos tahap 2. Ya, ini bisa kita cek punya saya. Nah, ini sisa yang tadi untuk pembayaran honor, lalu internet, listrik, dan kuota. Jadi ada baiknya tahap 1 dan tahap 2 bisa disiasati. Ya, tahap 1 disisakan untuk honor di April, tahap 2 juga bisa disiasati ketika bos telah cair untuk honor di September. Yang paling penting adalah tahap 3 jangan sampai ada sisa, artinya dihabiskan saja. Ya, karena jika ada sisa maka menjadi silpa. Ya, sisa lebih pagu anggaran dan itu akan mengurangi penerimaan bos di tahap 2 tahun anggaran berikutnya. Nah, ini yang April belum saya tutup. Sekalian untuk melakukan sinkronisasi. Ini kita tutup. Nah, untuk bunga dan pajak ini dilihat dulu di rekening koran atau di buku tabungannya. Karena saya sudah ngecek dan nol, kita lakukan penutupan saja. Nah, maka akan buka yang Mei. Ya, ini jangan dulu sambil menunggu pencairan bosnya, baru nanti kita bisa masuk pembukuan di Mei. Nah, sementara tugas kita ketika selesai penggunaan bos tahap 1, lakukan sinkronisasi. Ya, mana sinkron ini adalah mengirim hasil pembukuan kita. Ya, dan kalau ada perubahan juga ada perubahan yang tertarik masuk ke database. Seperti itu. Sambil menunggu, kita lihat lagi ke sini, ya. Ini batas tanggal laporan ini yang menjadi acuan. Dan ini sudah sesuai dengan juknis. Sambil tunggu deh. Bahkan kalau ada perubahan, sudah yakin sinkron. Nah, itu nggak masalah. Ya, itu namun pastikan memang sudah dibukukan dengan benar. Karena repotnya jika ada kesalahan, maka kita harus melakukan pengajuan penghapusan buku. Nah, itu yang menjadi repot di Arkas. Hasil sinkron akan masuk ke markas, ya manajemen dinas. Mungkin nanti akan diolah dan recordnya atau reportnya akan masuk ke Poskemdikbud. Namun ketika aksi ini kita bisa menambahkan sendiri, ya kita tambahkan saja. Ya caranya seperti tadi, saya ulangi. Penggunaan, periode kita ganti tahap, lalu periodenya tahap 1. Ya, nah ini yang kita isi. Ya, itu ketika memang aksi ini dibuka. Ya, itu yang kita belum tahu. Kalau dibuka, isi. Kalau tidak, ya lakukan sinkronisasi secara bertahap sesuai terjadinya perubahan pembukuan. Di sini kita lihat batas tanggal lapor. Ya, ini yang menjadi acuan dasar pelaporan dan dasar penyaluran sebenarnya. Ini saya sudah buat kutipan juknis posnya. Ya, berdasarkan Permendikbud Riset nomor 2 tahun 2000 ada kesalahan tahun 2022. Itu bab 5 tentang penggunaan dana bagian ke-7. Itu laporan realisasi penggunaan dana BOS dan bab kesetaraan yang digunakan untuk PKBM. Jadi hampir sama sebenarnya. Tahap 1 batasnya 31 Juli
tahap 2 31 Oktober, tahap 3 31 Januari. Nah, ini batas dasar laporan penggunaan. Kita cek permennya bagian ke-7. Nah, ini bagian ke-7, yang atas itu untuk box, nah yang bawah ini untuk bos. Iya, sama ya, 31, 31, 31. Juli, Oktober, Januari. Namun di sini 30 Oktober ya, sedikit berbeda. Cuma kita baca lagi. Nah, di poin ketiga, di sini dijelaskan apabila setiap tanggal cut-off ya, 31 Juli, 31 Oktober, dan 31 Januari tahun berikutnya, jika bertepatan dengan hari libur maka dilaksanakan pada hari kerja berikutnya. Nah, untuk contoh kita cek 31 Juli. Nah, 31 Juli ini adanya di Minggu, ya, ada kemungkinan pusat akan mengambil di tanggal satunya, ya hari kerja berikutnya. Ada kemungkinan. Lalu 31 Oktober untuk tahap 2. Nah, ini sudah sesuai ya hari kerja. Lalu berikutnya 31 Januari tahun berikutnya. Nah, ini juga udah sesuai. Gitu. Di poin ini ya, laporan realisasi penggunaan tahap 1 itu digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 3. Ya, sesuai dengan diskusi yang saya buat. Lapor tahap 1 digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 3. Ya, lapor tahap 2 31 Oktober digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 1 tahun anggaran berikutnya. Lalu lapor tahap 3 31 Januari digunakan sebagai dasar penyaluran tahap 2 tahun anggaran berikutnya. Artinya di tahap 2 ini nanti dia menggunakan pelaporan tahap 3 pada tahun sebelumnya. Ya, jadi 31 Oktober ini atau tahap 2 ini diambil dari tahap 3 tahun sebelumnya. Artinya tahap 3 tahun 2021, laporan yang tahun kemarin itu menjadi dasar penyaluran bos di tahap 2 tahun ini. Ya. Kemudian pada tahap 3 dasar pelaporannya batasnya 31 Januari tahun anggaran berikutnya, artinya 2023. Dan yang menjadi dasar penyalurannya itu laporan penggunaan tahap 1 itu sebagai dasar penyaluran tahap 3. Di Juknisbos ini silakan teman-teman baca lagi ya biar lebih yakin dan paham agar kita mempunyai acuan dasar. Bagaimana dasar laporan penggunaan bos itu dan dasar penyaluran dana bos itu sendiri pada web Bos Kemdikbud. Nah, yang harus diperhatikan adalah nanti di laporan sekolah ini ketika menu aksinya tetap seperti ini, maka yang harus dilakukan sinkronisasi ya setiap tahapnya. Dan jika menu tambahnya sudah dibuka atau memang dibuka, ya kita bisa input manual. Ya, caranya seperti tadi, saya ulangin. Penggunaan bulan pilih tahap, periode pilih tahap 1. Nah, hasilnya kita input manual seperti tahun sebelumnya. Sekali lagi, jika statusnya masih sama, maka sinkronisasi secara berkala. Itu saja, semoga dapat membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.